Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan eksponen dan hari ini kita akan belajar pertidaksamaan eksponen. Jadi untuk pertidaksamaan eksponen itu bisa diselesaikan menggunakan sifat fungsi eksponen. Jadi bisa menggunakan sifat fungsi monoton naiknya dan bisa menggunakan sifat fungsi monoton turun. Jadi tergantung soal dari fungsi yang diberikan. Oke, Ibu jelaskan dulu. Untuk yang pertama, sifat fungsi eksponen monoton naik itu ketika A-nya lebih dari 1. Jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika A-nya lebih dari 1, kalian bisa menggunakan sifat monoton naiknya. Jika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka nilainya yang bisa kita cari adalah pangkatnya ini, Fx dan Gx-nya ini. Fx itu lebih dari sama dengan Gx. Jadi dengan cara kita membuat Fx lebih dari sama dengan Gx, kita mendapatkan nilai X. Terus yang kedua, yang nomor B, jika A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, nilainya bisa kita cari melalui Fx-nya kurang dari sama dengan Gx. Jadi untuk fungsi eksponen, yang fungsi eksponen monoton naik, yang sifatnya naik, yang ketika A-nya ini atau basisnya ini lebih dari 1, kita bisa membuat pangkat-pangkatnya sesuai dengan tanda soal. Kalau lebih dari sama dengan berarti nilainya Fx lebih dari sama dengan Gx. Kalau kurang dari sama dengan berarti Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, yang kedua untuk sifat fungsi eksponen monoton turun. Jadi monoton turun ini ketika A-nya itu di antara 0 dan 1. Misalkan 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Jadi ketika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, nilainya itu bisa dicari dengan Fx kurang dari sama dengan Gx. Perhatikan perbedaan yang atas sama bawah, yang monoton naik sama monoton turun. Ketika monoton turun, ketika A-nya ini di antara 0 sampai 1, berarti nilai yang kita cari itu kebalikan dari tanda soalnya. Ketika soalnya lebih dari sama dengan, berarti nilai yang kita cari itu Fx kurang dari sama dengan Gx. Dan yang B, jika A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, nilai yang kita cari itu Fx lebih dari sama dengan Gx. Ingat itu? Jadi untuk monoton naik, tandanya sama. Untuk monoton turun, tandanya berkebalikan. Yang awalnya dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas melalui contoh soal. Oke, untuk contoh soal yang pertama, perhatikan. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Kalian dikasih 8 pangkat X lebih dari 512. Nah, perhatikan ini. Ternyata absisnya itu lebih dari 1 kan. Jadi karena ini lebih dari 1, berarti kita ubah dulu biar basisnya itu sama. Nah, 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 karena di sini ada X, berarti 2 pangkat 3X. Lebih dari 512 ini kalian harus cari. Kalau misalkan di depannya 2 pangkat, kemungkinan 512 ini 2 pangkat berapa? Nah, ternyata 512 ini adalah 2 pangkat 9. Nah, ketika basisnya sudah sama, ingat ya, basisnya harus sama dulu yang A-nya ini. Ketika sudah sama, barulah kita masuk ke penyelesaian yang Ibu jelaskan tadi.
Jadi karena ini basisnya lebih dari 1, kita menggunakan sifat eksponen monoton naik. Jadi tandanya tetap ya. Jadi fx-nya adalah 3x dan gx-nya adalah 9. Karena ini fungsi monoton naik, tandanya tetap sesuai dengan soal, yaitu lebih dari. Kalau soalnya tidak isi sama dengan lebih dari saja, ya udah ikutin lebih dari saja. Jadi kita bisa buat 3x lebih dari 9. Jadi fx lebih dari lebih dari gx. Jadi 3x lebih dari 9. Nah, kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 3, jadinya x lebih dari 3. Jadi untuk penyelesaian dari pertidaksamaannya ini adalah x lebih dari 3. Ini selesai. Oke, berikutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ada 3 pangkat 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x dikurang 1. Nah, perhatikan ini basisnya belum sama. Jadi kita ubah dulu biar basisnya dia sama nih. Jadi kita bisa buat di sini 3 pangkat 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dalam kurung karena ada pangkat lagi jadi kaliin dengan 2x dikurang 1. Terus kita sederhanakan 3 pangkat 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 kali 2x yaitu 4x. 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2. Ketika basisnya sudah sama, A-nya ini sudah sama, ternyata A-nya itu lebih dari 1. Berarti kita bisa menggunakan sifat monoton naik, yaitu tandanya tetap. Jadi kita bisa buat fx kurang dari sama dengan gx. 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 4x dikurang 2. Setelah seperti ini, kumpulkan yang ada variabel x-nya sebelah kiri, yang tidak ada variabel x-nya sebelah kanan. Jadi 3x, 4x-nya pindah ke kiri jadi min 4x, kurang dari sama dengan min 2, plus 2-nya pindah jadi min 2. Kita sederhanakan, ini jadinya 3 dikurang 4, min x, min 1x, kurang dari sama dengan min 2 jadinya min 4. Nah, perhatikan ini, kalau kita mau mencari nilai x saja berarti kita bagi dengan negatif 1. Ini dibagi dengan negatif 1. Ketika pertidaksamaan itu dibagi dengan negatif, berarti tandanya itu akan berubah. Jadi ini jadinya x, nah tandanya ini berkebalikan, jadi lebih dari sama dengan 4, karena min 4 dibagi min 1 adalah 4. Jadi penyelesaian dari soalnya ini adalah x lebih dari sama dengan 4. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini ada pertidaksamaan 1/3 pangkat 5x dikurang 2 kurang dari sama dengan 1/9 pangkat 2x ditambah 3. Nah, basisnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu. 1/3 pangkat 5x dikurang 2 kurang dari sama dengan 1/9 ini adalah artinya 1/3 kali 1/3. Berarti 1/9 ini bisa diubah jadi 1/3 kuadrat. Nah, karena ada pangkat lagi di atasnya, kalikan dengan 2x ditambah 3. Berarti kita bisa buat 1/3 pangkat 5x dikurang 2 kurang dari sama dengan 1/3 2 kali 2x 4x, 2 kali 3 6, berarti plus 6. Nah, ketika basisnya sudah sama, kita cek apakah dia monoton naik atau monoton turun. Ternyata A-nya ini
kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Jadi di antara 0 dan 1 kan 1/3 ini. Berarti kita gunakan sifat fungsi monoton turunnya, yaitu tandanya kebalik. Ini fx, ini gx. Berarti 5x dikurang 2, tandanya balik, lebih dari sama dengan 4x ditambah 6. Setelah selesai kayak gitu, kita sederhanakan yang ada variabelnya sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya sebelah kanan. 5x, 4x-nya pindah jadi min 4x, lebih dari sama dengan 6, min 2-nya pindah jadi plus 2. Setelah itu 5x dikurang 4x adalah 1x, jadi tulis x saja. Lebih dari sama dengan 6 ditambah 2, 8. Jadi kita sudah dapat penyelesaian dari pertidaksamaannya ini adalah x lebih dari sama dengan 8. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 4. Jadi tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ada pertidaksamaan 1/7 pangkat 3x ditambah 1 lebih dari 1/343 pangkat 1/3 x kuadrat dikurang 3. Ini basisnya belum sama, berarti kita harus samakan dulu. Jadi di sini 1/7 pangkat 3x ditambah 1 lebih dari 1/343. Kita cek. 343 itu adalah 7 pangkat berapa? Jadi 343 ini 7 pangkat 3. Jadi kita bisa buat 1/7 pangkat 3. Jadi 1/343 ini kita bisa sama artinya dengan 1/7 dipangkatin 3. Nah, karena ada pangkat lagi, jadi kalikan dengan 1/3x kuadrat dikurang 3. Kita sederhanakan. 1/7 pangkat 3x ditambah 1 lebih dari 1/7. Nah, ini kalikan ke dalam. 3 kali 1/3, 1. Jadi x kuadrat saja. 3 kali min 3, min 9. Nah, basisnya sudah sama nih. Kita cek apakah A-nya ini monoton naik atau monoton turun. Ternyata A-nya ini adalah monoton turun karena 1/7 ini terletak di antara 0 dan 1. Berarti kita gunakan sifat monoton turun dengan mengubah tandanya ini. Ini fx, ini gx. Berarti 3x ditambah 1, tandanya dibalik. Jadi kurang dari gx-nya adalah x kuadrat dikurang 9. Pindah ruas semuanya. Karena ini ada kuadratnya, berarti bawa ke kiri semuanya. Biar jadi sebelah kanannya itu 0. Berarti min x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Min 9 pindah jadi ditambah 9, kurang dari 0. Nah, di sini di depannya ini kan masih ada negatif. Jadi kita harus ubah dulu biar tandanya berubah jadi positif dengan cara ini kalikan dengan negatif 1. Jadi kalikan dengan negatif 1, x kuadrat, ini kalikan negatif 1 jadi min 3x, plus 1 plus 9 kan jadinya plus 10. Plus 10 dikalikan negatif 1 jadinya min 10. Karena ini tandanya kurang dari, kalikan negatif atau dibagi negatif, tandanya itu berubah. Jadi lebih dari 0. Setelah kalian dapat persamaan kuadrat ini, pertidaksamaan kuadrat ini, kalian harus pemfaktoran. Jadi kembali pemfaktoran, buka kurung 2. Kita harus cek dulu, cek di sini. Berapa kali berapa biar dapat min 10? Berapa tambah berapa biar dapat min 3? Ya. Kita harus cari perkaliannya min 10 dan penjumlahannya min 3.
Berarti kita bisa buat di sini min 5 kali 2. Min 5 kali 2 min 10. Kalau min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Berarti kita punya angka min 5 dan plus 2. Karena di sini x kuadrat berarti x jadi x kali x. Terus angka yang tadi kita dapetin min 5 dan plus 2. Jadi kalau sudah dapat pemfaktorannya, Ibu lanjutkan di sini. Kita bisa buat x min 5 ini buat pembuat nolnya dulu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5. Atau terus yang kedua x ditambah 2-nya, x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 2. Ketika sudah dapat 5 dan min 2, kita buat garis bilangan. Nah ini karena pertidaksamaan kuadrat, jadi menggunakan garis bilangan. Di antara min 2 dan 5 yang taruh sebelah kiri adalah min 2. Terus di sini 5. Kita cek tanda. Ini kan ada 3 daerah kan? Kita cek tanda yang di tengah-tengah aja. Di tengah-tengah antara min 2 dan 5 kan ada angka 0. Sebenarnya kalian bisa menggunakan angka berapa saja di antara min 2 dan 5 ini. Tapi untuk memudahkan menghitung, kita gunakan angka 0 saja. Berarti kita ambil x di sini sama dengan 0. Ketika sudah ambil x sama dengan 0, kita masukkan ke faktor tadi. X min 5, x plus 2. X min 5, x plus 2. Nah, masukkan nolnya. 0 kurang 5, 0 tambah 2. Ternyata hasilnya min 5 kali 2. Min 5 kali 2 berapa? Min 10. Ternyata hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif berarti tanda, ini Bu bagi dulu daerahnya. Tanda di antara min 2 dan 5 ini adalah negatif. Nih, negatif. Berarti kirinya adalah positif. Biasanya selang-seling ya. Kalau kalian mau cek silahkan. Jadi ambil di sini angka min 3. Min 3 masukin ke pemfaktoran tadi. Pasti hasilnya adalah positif. Di sebelah kanan positif juga. Setelah kalian dapat tandanya plus min plus, kalian lihat yang di pemfaktoran ini. Tandanya adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif kan? Berarti daerah yang diminta adalah daerah yang positif. Yang ini dan yang ini. Di sebelah kiri min 2 artinya x kurang dari min 2, atau yang di sebelah kanan 5 artinya x lebih dari 5. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diminta. Oke, itu tadi 4 contoh soal yang sudah Ibu jelaskan mengenai sifat eksponen fungsi naik, monoton naik, dan monoton turun. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa buka uji kompetensi 5, Ibu tuliskan di papan. Uji kompetensi 5 yang ada di buku LKS kalian, halaman 29. Kalian kerjakan soal nomor 2B, 3B, 8B, dan 9B. Jadi kalian bisa tentukan dari 4 soal ini mana yang namanya fungsi monoton naik, mana yang namanya fungsi monoton turun. Oke, jangan lupa tugas yang Ibu berikan ini dikumpul di Google Classroom tepat waktu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga pemaparan materi Ibu hari ini bisa membuat kalian mengerti dan kalian bisa mengerjakan latihan soal ini dengan baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.